Paket B8 2013, Perencanaan Teknik Jembatan Ngarai Sianok Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Perencanaan Jembatan Ngarai Sianok merupakan bagian dari rencana pengembangan jaringan jalan untuk menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi melalui alternatif yang lebih cepat yang menghindari daerah perkotaan atau Bukit Tinggi Outer Ring Road. Trase Bukit Tinggi Outer Ring Road menghubungkan Jalan Bypass Bukit Tinggi, Trans Sumatera di sisi utara yaitu Kota Bukit Tinggi dan Malalak di sisi selatan yaitu Kabupaten Agam dengan panjang total sekitar 16,8 km. Pengembangan Bukit Tinggi Outer Ring Road tersebut melewati Ngarai Sianok yang sangat dalam, yaitu sedalam 123 meter, sehingga diperlukan pembangunan jembatan. Lokasi kegiatan. Lokasi perencanaan teknik jembatan Ngarai Sianok terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang akan menghubungkan Kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam. Profil jembatan. Jembatan Ngarai Sianok direncanakan untuk mengakomodasi lalu lintas 4 lajur 2 arah dengan median dan trotoar untuk pejalan kaki. Untuk itu, diperlukan lebar jembatan selebar 24 meter. Jembatan Ngarai Sianok direncanakan menggunakan sistem struktur cable stayed multispan dengan tatanan kabel longitudinal sistem single plane dan tatanan kabel transversal sistem fan. Gelagar jembatan didesain dengan box girder beton selebar 10 meter, sedangkan sisanya menggunakan cantilever balok baja cross beam sepanjang 7 meter pada masing-masing sisi. Koneksi box girder beton dengan cantilever baja menggunakan stress bar untuk menahan gaya aksial tarik dan korbel pada box girder untuk dudukan cantilever baja yang sekaligus difungsikan untuk menahan gaya aksial tekan serta gaya geser. Beban lalu lintas yang bekerja pada area cantilever ditransfer ke cantilever baja melalui slab beton dan stringer. Pola bentangan jembatan Ngarai Sianok direncanakan sedemikian rupa, sehingga abutment dan pilar di jembatan berada di daerah yang stabil, mengingat lereng Ngarai Sianok rentan untuk longsor. Pola bentangan jembatan yang optimal agar abutment dan pilar berada di daerah stabil adalah di posisi 85 meter plus 170 meter plus 170 meter plus 170 meter plus 85 meter sehingga total jembatan 680 meter. Pondasi jembatan Ngarai Sianok direncanakan menggunakan pondasi bore pile dikarenakan kondisi tanah cukup keras serta kebutuhan kapasitas yang besar sehingga menuntut untuk digunakannya pondasi berdiameter besar yaitu 1,5 meter dengan daya dukung aksial kurang lebih 1000 ton. Metode konstruksi. Pelaksanaan pekerjaan diawali dengan pekerjaan persiapan yang meliputi pembersihan lahan, mobilisasi, stacking out, dan lain-lain. Tahap awal adalah pekerjaan pondasi, dilakukan dengan penentuan titik koordinat masing-masing tiang pondasi, setting alat pemancang, dan pemboran pondasi pada titik-titik pondasi yang telah ditentukan. Kemudian, dilakukan pemboran sampai kedalaman rencana. Berdasarkan data hasil investigasi geoteknik pada kedalaman 0 meter sampai dengan 10 meter dari permukaan tanah setempat merupakan pasir lepas sehingga akan mudah runtuh dinding tanah hasil pemborannya. Untuk itu, pada kedalaman tersebut diperlukan casing yang sifatnya dapat sementara maupun permanen untuk menahan dinding tanah hasil pemboran agar tidak runtuh ketika dilakukan instalasi tulangan maupun pengecoran beton bore pile. Diameter pondasi 1,5 meter yang merupakan kategori struktural mass concrete sehingga beton harus dibuat self-compacted dan penempatan betonnya dengan menggunakan tremi.
Setelah seluruh pekerjaan grup pondasi selesai, selanjutnya dilakukan pengerjaan pile cap yang diawali dengan instalasi tulangan, formwork, dan pengecoran beton, dan dilanjutkan dengan perawatan beton. Mengingat tebal pile cap pada pylon cukup tinggi dan tergolong mass konkrit, ketika proses hidrasi, temperatur beton harus dikontrol. Temperatur betonnya dengan maksimum temperatur 71 derajat Celcius dan perbedaan temperatur dalam beton 21 derajat Celcius. Setelah pekerjaan seluruh pile cap selesai, selanjutnya dilakukan pekerjaan kaki pylon dan abutment. Pekerjaan kaki pylon dimulai dengan pemasangan formwork dan climbing form untuk segmen pertama. Setelah itu, pembesian dan pengecoran segmen pertama pada masing-masing kaki pylon. Setelah beton kaki pylon cukup umur, climbing form dilepas dan pasang kembali untuk segmen kedua kaki pylon. Segmen kaki pylon dibuat per 5 meter sampai semua segmen kaki pylon selesai dikerjakan. Sementara itu, pekerjaan kolom pilar dan abutment di sisi Bukit Tinggi dan Agam pun selesai. Setelah pekerjaan pondasi dan substruktur selesai dikerjakan, selanjutnya dikerjakan pekerjaan struktur atas, yaitu pekerjaan dek jembatan, kepala pylon, dan kabel. Metode konstruksi struktur atas menggunakan sistem Balance Cantilever Method with Traveler. Pekerjaan pier table dilakukan secara manual. Langkah pertama adalah pemasangan shoring di atas bracket yang dipasang pada kaki pylon. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan formwork, bearing, pembesian, tendon, dan pengecoran pier table. Khusus untuk bentang samping sisi Bukit Tinggi dan Agam, dek langsung dikerjakan dengan sistem shoring. Pekerjaan kepala pylon dilakukan dengan metode yang sama dengan metode kaki pylon. Elemen dek jembatan yang dikerjakan di atas Traveler hanya elemen box girder saja, tanpa crossbeam atau cantilever baja dan stringer, serta slab jembatan sisi cantilever. Hal ini dilakukan karena sisi cantilever menggunakan balok cantilever baja yang dikoneksikan kepada box girder menggunakan stress bar pada sisi atas dan corbel box girder pada sisi bawah sebagai dudukan balok cantilever baja. Setelah perakitan Traveler selesai, maka tahap pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan pembesian, instalasi tendon, dan penyetelan formwork pada segmen pertama box girder yang dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran. Selanjutnya, setelah segmen box girder pertama tercor dan kondisi beton sudah mencapai mutu rencana, dilakukan stressing tendon yang kemudian dilanjutkan stressing cable stake. Setelah pekerjaan stressing selesai dilakukan, pekerjaan selanjutnya adalah erection Traveler ke segmen box girder kedua. Setelah pekerjaan erection Traveler selesai, maka tahap pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan pembesian, instalasi tendon, dan penyetelan formwork pada segmen kedua box girder, serta pemasangan balok cantilever baja, stringer, dan slab jembatan pada segmen box girder pertama. Tahapan pekerjaan ini dilanjutkan untuk semua segmen sampai segmen tersebut mencapai segmen closure. Setelah semua pekerjaan struktural selesai dikerjakan, pekerjaan terakhir yang harus dikerjakan adalah pekerjaan finishing berupa pemasangan railing, pengaspalan, marka, pemasangan lampu, dan lain-lain.
Demikianlah gambaran umum kegiatan perencanaan teknik jembatan Ngarai Sianok Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kami, atas nama konsultan perencana PT Portal Engineering Perkasa, bekerja sama dengan PT Maratama Cipta Mandiri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami.